Untuk para pebisnis di luar sana, ini saya ingin menyampaikan kepada kalian semua untuk jangan menyerah. Ya, kalian harus terus fight, harus terus cari solusi. Ya, naik dan turun di dalam bisnis itu adalah hal yang lumrah. Ya, sebelum ini kita juga pernah mengalami ya di saat COVID. Ya, COVID jauh lebih parah lah dari sekarang karena semua orang harus di rumah. Tapi sekarang juga satu situasi yang nggak mudah ya bagi para pebisnis karena sebelum kericuhan ini terjadi 1 minggu terakhir, memang omset bisnis secara umum itu turun. Dan itu efeknya domino, seperti yang saya pernah bilang ya. Jadi karyawan-karyawan kena PHK, mereka susah cari kerja, mereka ikat pinggang, mereka nggak beli barang, akhirnya kena ke pebisnis lain punya omset. Akhirnya dia juga mengurangi karyawannya dan seterusnya. Ditambah lagi 1 minggu ini terjadi kericuhan. Ya, orang-orang pada ikat pinggang semua, banyak yang harus kerja dari rumah, banyak pebisnis yang akhirnya memberhentikan karyawan. Tapi di sini saya ingin menitipkan pesan ke kalian, kalian jangan diam dan kalian jangan nyerah. Ya, karena banyak orang yang bergantung hidupnya di bisnis kalian. Ya, orang-orang yang sudah percaya dengan kalian, mau bergabung dengan bisnisnya kalian, ya kalau bisa tidak mengurangi karyawan. Ya kalau memang sudah sangat mentok sekali, ya perusahaannya udah benar-benar nggak sanggup barulah. Tapi kita pikirkan dulu caranya. Pasti ada solusi. Misalnya kemarin ini kan live TikTok diberhentikan. Nah, kamu sebagai pebisnis ya jangan diem aja. Walaupun misalnya 100% dari omset bisnis kamu ini dari TikTok. Ya kamu pikirin gimana nih? Oh bisa nge-live di Shopee juga. Pelajarin caranya. Walaupun kamu belum pernah melakukannya, dorong diri kamu untuk pelajarin. Ada orang-orang yang bilang ke saya, Pak saya udah kebiasaan live di TikTok. Di Shopee beda Pak cara mainnya begini-begini. Ya intinya situasinya sekarang udah nggak bisa live TikTok. Ya push diri kamu. Kamu mau sampai kapan? Mau sampai 2 bulan lagi? Kalau ini semua 2 bulan lagi baru kelar gimana? Masa kamu 2 bulan omsetnya jatuh total gitu yang tadinya sangat bergantung dengan live TikTok. Kamu harus gerak ya. Kamu harus dorong diri kamu untuk pelajarin hal lain yang bisa dikerjakan oleh bisnisnya kamu. Termasuk yang nge-live di Shopee, bikin konten di Shopee. Gitu, jangan diem aja ya karena kamu adalah pemimpinnya. Memang efeknya pasti besar sekali ya karena GMV dari TikTok ya gross merchandise value ini maksudnya tuh perputaran dari uang yang ada di TikTok di Indonesia tahun lalu itu puluhan triliun. Jadi ini termasuk dari yang keranjang kuning di konten ataupun yang jualnya secara live. Saya nggak tahu persisnya secara proporsi berapa, yang pasti banyak sekali pebisnis yang kena imbas. Karena banyak juga ya yang cerita ke saya lewat DM itu bisnisnya omsetnya turun dan dia satu-satunya dia punya bisnis tuh pendapatannya di live TikTok. Balik lagi di sini yang ingin saya tekankan, kamu sebagai pemimpin jangan diam, kamu harus gerak ya, tambah intensitas bikin konten dengan keranjang kuning di TikTok misalnya. Kalau tadinya misalnya 1 hari 5, kamu naikin jadi 10, jadi 15. Kalau misalnya target jumlah kontennya kebanyakan, di mana kamu harus ikut turun tangan, ya kamu turun tangan. Karena ini kan situasi yang lagi nggak bagus untuk bisnis kamu harus ikut fight. Gitu ya, supaya satu tim semuanya juga ikut fight. Dan ini mengingatkan kita semua tentang pentingnya dari dana darurat untuk bisnis. Selama ini kan orang ngomonginnya dana darurat untuk pribadi. Betul, dana darurat untuk pribadi itu penting. Dimana kalau kita di PHK sama perusahaan, kita masih bisa bertahan hidup sampai dapat pendapatan lagi. Atau kalau misalnya kita punya bisnis nggak bisa memberikan kita pendapatan, kita bisa bertahan hidup dengan dana darurat pribadi itu. Tapi bisnis itu sendiri juga butuh dana darurat. Besarannya 6-8 bulan pengeluaran. Jadi kalau misalnya ada situasi seperti COVID ataupun seperti saat ini di mana omset tiba-tiba turun, kena dampak, bisnisnya nggak perlu mengurangi karyawan, operasional masih bisa jalan terus. Sampai 6-8 bulan paralel sebagai business owner dengan tim, pikirin caranya, solusinya apa nih supaya omsetnya bisa bertahan. Nambah produk kah, kolaborasi kah dengan bisnis lain, atau coba channel baru kah? Gitu. Jadi dana darurat sangat penting ya. Bagi kalian yang mungkin belum ada dana darurat, ya udah, jadiin pelajaran aja, next time jangan seperti ini. Intinya bisnis itu idealnya ada dana darurat. Tapi bagi kalian yang di sini sudah ada dana darurat, ya udah, berarti ini momen yang tetap kalian bisa bertahan dan pikirin solusinya. Satu hal yang ingin saya tekankan di sini, kamu harus sadar terhadap aktivitas kamu secara pribadi ya. Kamu perhatiin deh, kalau misalnya 2-3 hari ini banyak sekali orang-orang yang nge-scroll di TikTok ataupun IG ya seharian penuh untuk liatin berita, memang itu sesuatu yang oke ya, karena kita kan pengen tahu apa yang terjadi di sekitar kita.
Tapi jangan terlalu terjerumus di sosial media ya, karena kita bisa lihat sekarang konten yang dari sisi situasi sekarang dibandingkan dengan konten-konten hiburan itu mungkin 10%, sisanya hiburan. Jadi kalau kita terlalu terjebur di dalam sosmed, kita jadinya nggak bisa mikirin di bisnisnya kita. Bagusnya waktunya kita alokasikan banyak di bisnisnya kita pikirin apa yang harus dilakukan. Dan saya selalu ulang-ulang harus fokus ke yang kita bisa kontrol. Kalau live TikTok sudah di-ban ataupun omset kita turun, ya mungkin ini ada faktor eksternalnya, tapi kita tetap pikirin yang kita bisa kontrol apa. Kayak tadi misalnya, kontennya intensitas kita tambahin. Terus kita pikirin, cara turunin biaya perusahaan gimana nih? Liatin aja bulan lalu, dari mutasi rekening, kamu keluarin duit buat apa aja? Ada subscription misalnya yang bisa dikurangin dari tier 2 ke tier 1. Atau misalnya ada subscription AI untuk tim yang nggak gitu kepake, ya udah di-cancel dulu. Turunin, klasifikasikan gitu, ada biaya yang benar-benar perlu sama biaya yang nggak perlu. Kurangi semuanya. Atau misalnya listrik kantor. Misalnya kamu jam 8 baru matiin listrik. Coba majuin jam 5 matiin listrik. Hal-hal yang kecil itu kamu perhatikan benar-benar, tujuannya adalah supaya perusahaan bisa bertahan. Ya, jadi kamu fokus ke yang bisa dikontrol. Satu-satunya orang yang bisa bikin bisnis bertahan di krisis itu adalah owner ya, terutama untuk perusahaan UMKM di mana owner masih terjun langsung. Jadi pastikan kamu memantau waktu yang kamu pakai dalam keseharian itu dialokasikan untuk apa. Jangan sampai kamu terjerumus di dalam bisnis setiap hari masih ngurus operasional, ya which is sesuatu yang boleh kamu lakukan, tapi jangan sampai sebagian besar waktu di sana. Lebih baik kamu ada waktu untuk mikirin strategi dan ada waktu untuk naikin omset. Maksudnya apa? Jadi misalnya kamu 8 jam kerja setiap hari. Setengah nih minimal kamu harus mikirin gimana caranya untuk balikin omset nih di situasi yang sekarang. Entah itu bikin konten, entah itu ketemu dengan calon klien baru, entah itu mikirin strategi untuk ads, entah itu bikin video YouTube, apapun itu. Minimal setengah dari waktu kamu harus kamu alokasikan untuk mikirin omset dari bisnis kamu. Ada pebisnis yang bilang, aduh Pak, saya setiap hari udah ngerjain bisnis saya nih. Bener nggak ngerjain? Apa kamu terjerumus di dalam operasional? Ada nggak waktu yang kamu bener-bener duduk mikirin ini bisnisnya harus gimana nih supaya bisa bertahan? Ini cost-nya mana yang harus dipotong? Itu ada waktu yang harus dialokasikan karena ya kita semua tahu ya UMKM ini banyak sekali owner yang mengerjakan operasional sampai di level detail. Kalau terjebak di dalam operasional, kamu nggak bisa mikirin bisnis kamu. Jadi ini jadi pembelajaran. Kalau misalnya kamu masih seperti itu, nggak apa-apa ya sekarang kamu lakukan. Setiap hari dari besok, lusa, dan seterusnya kamu pikirin. Ini setengah waktunya yang kamu alokasikan untuk naikin omset, kamu harus ngapain aja. Itu kamu yang tahu. Jawabannya bukan di saya, jawabannya di kamu. Karena tergantung dari bisnis yang kamu kerjain. Kalau kamu B2B, ya berarti kamu harus DM lebih banyak calon klien, ketemu lebih banyak calon klien. Kalau bisnis kamu B2C, ya mungkin kamu harus bikin ads ya, iklan berbagai jenis ngetes gitu, atau mungkin kamu harus bikin konten lebih banyak. Ya itu tergantung dari bisnisnya kamu dan kamu yang tahu. Ya kamu duduk pikirin, kamu yang tahu caranya tuh apa. Dan bagi kamu yang di saat ini menyerah, ya ada orang-orang yang DM ke saya, dia bilang dia nyerah, dia tutup bisnisnya segala macam. Ini saya ingetin ya, bisnis itu adalah permainan kemungkinan. Jadi nggak mungkin kamu mulai satu bisnis, terus langsung meledak, langsung berhasil. Itu nggak mungkin, pasti ada gagalnya dalam memulai bisnis. Dan di dalam memulai bisnis apapun, challenge-challenge ataupun tantangan-tantangan yang seperti ini, yang dimana bisnis kita tiba-tiba drop gara-gara faktor eksternal, itu pasti ada. Gitu. Jadi jangan berkecil hati, kamu harus coba terus. Memang seperti itu. Ya justru entrepreneur yang hebat adalah pada saat situasi seperti ini itu bisa mikirin caranya. Oke, berarti gue harus kurangin cost di sini. Oke, berarti gue harus lakukan ini. Oke, gue berarti harus bantu push ini. Terus bikin meeting tim, suruh semuanya mikirin strateginya harus gimana. Ya perusahaan-perusahaan yang hebat yang ada di luar sana, mereka lewatin krisis itu banyak. Dan ini juga sebenarnya nggak separah seperti pada saat COVID. Kalau COVID kan parah banget ya. Dimana benar-benar stop semua orang di rumah gitu, benar-benar nggak ada yang keluar. Kalau ini mungkin sifatnya sementara. Gitu. Tapi bagi kalian yang mau menyerah, mungkin memutuskan untuk menyerah, menjalankan bisnis, ya saya ingatkan ya, pebisnis yang hebat adalah yang bisa melewati masa-masa seperti ini. Jadi jangan menyerah ya, terus fight. Semoga membantu ya.